Good morning, everyone. So today in 23 November, we have asynchronous meeting. Jadi di pertemuan hari ini kita tidak ada pertemuan secara langsung melalui Zoom, tapi melalui record meeting. Nah, karena Bapak memiliki uh, kegiatan di luar jam pelajaran, jadi Bapak merecord video ini. Oke, langsung saja ke presentasi. Nah, jadi ini merupakan penjelasan buat minggu lalu, namun karena minggu lalu kita hanya kebagian 2 jam pelajaran di akhir, jadi hanya memberikan penugasan melalui Kahoot. Nah, untuk Kahoot-nya sendiri, Bapak lihat udah kalian kerjakan secara bagus, dan yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan di Kahoot-nya. Di sini kita masih berbicara tentang telling time. Materi. Nah, ini sebenarnya review section di 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang what time is it. Jadi dari pojok kiri atas gambar itu menunjukkan jam 12.30. So we can mention the time is 12:30. Kenapa menggunakan half past? Jadi kita sekaligus mengulang materi. Kenapa menggunakan half past? Karena di jarum panjang menunjukkan ke angka 6. Nah, kalau jarum panjang yang menunjukkan ke angka 6, we can say it half past. And then we can say the time. It is 12:30. Lanjut ke gambar pojok kiri bawah. Itu it is 10:03. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah lupa dan masih ingat. Kenapa it is 10:03? Karena kalau menunjukkan jarum panjang menunjukkan ke angka 6 sampai ke 12 yang lewat, itu kita menggunakan to. Dan cara penggunaan cara pengucapannya sendiri itu karena jarum 1 jam itu memiliki 60 menit, itu dikurangi dengan jarum panjang yang ditunjukkan. Misalnya seperti gambar di pojok kiri bawah ini menunjukkan angka 250, jadi menitnya 50. Jadi 60 menit dikurang 50 menit. Itu adalah yang kita sebutkan, itu menjadi 10. Nah, 10 sebelum menuju ke angka jam 3. Jadi kita sebutnya it is 10:03, seperti itu. Kemudian di pojok kiri, di pojok kanan atas, itu jarum pendeknya menunjuk angka 8 dan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3. So we can mention it. It is a quarter past 8. Nah, jadi ada yang khusus jika jarum panjangnya menunjuk ke angka 3 atau 9, kita menyebutkannya a quarter. Jika ke angka 3 we mention a quarter past, jika ke angka 9 we mention a quarter to. Seperti itu. Selanjutnya di pojok kanan bawah itu menunjukkan angka jam 10 lewat menitnya itu 8. Jadi dalam pengucapan jamnya sendiri itu kita menyebutkannya itu menitnya terlebih dahulu, kemudian baru jamnya. Jadi untuk menyebutkan di gambar pojok kanan bawah ini, it is 8:10, seperti itu untuk telling time-nya. Oke, kita lanjut ke part 2, telling days. Cara menyebutkan nama hari. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, kita ada 7 hari, sama seperti bahasa Indonesia kita, tapi dimulai dari hari Minggu, di hari pertamanya. So it means Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday. Seperti itu. Nah, how do you tell the days? Today is Tuesday. And then the next day of tomorrow is Thursday. Jadi 2 hari setelah hari Selasa itu adalah hari Kamis. Kemudian tomorrow is Wednesday. Besok adalah hari Rabu. Yesterday was Monday. Kemarin adalah hari Senin. There are 7 days in a week. Jadi ada 7 hari dalam 1 minggu. Lanjut kita masuk ke months of the year. So in a year we have 12 months.
Dalam satu tahun kita memiliki 12 bulan. Nah, nama-nama bulannya sendiri kalau dalam bahasa Inggris itu January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and then December. Karena this month is November, so last month was October, and then the next month will be December. Seperti itu. How do you tell the months? Jadi cara pengucapan bulannya sendiri seperti ini. Kalau contoh penerapannya dalam sebuah kalimat, they are going away on holiday in May. February is the shortest month of the year with only 28 days. Bulan Februari adalah bulan terpendek dalam satu tahun yang hanya memiliki 28 hari dalam satu bulannya. Kemudian Halloween is in October. Nah, event Halloween ada di bulan Oktober. The weather is very hot here in July. Cuaca pada bulan Juli itu sangat panas. It is very cold in December. Di bulan Desember itu sangat dingin. Seperti itu. Then there are 12 months in a year. Jadi ada 12 bulan dalam satu tahun. Lanjut kita, how do you tell the years? Bagaimana cara mengucapkan tahun? Di sini kita dapat pronounce a year. Itu ada beberapa cara. Nah, jika kita menemukan tahun yang memiliki dua angka 0 di belakang, kita dapat mengucapkannya seperti 1400. Karena 20 itu means 100 atau 100. Kemudian jika kita menemukan 30 dalam tahun tersebut, kita bisa menyebutnya 1000. Kalau di contoh ini tahun 2000, 2000. Kalau ada tahun 3000 ya jadi 3000 seperti itu. Kemudian ada 1700. Nah, juga ada cara pengucapan dengan dua angka di depan dan dua angka di belakang. Jadi kalau contoh ini kita bisa lihat di tahun 1750 atau 1750 itu kita dapat mengucapkannya seperti ini. 1750. Kemudian ada 1826. 1826. Kemudian ada 1984. 1984. And then tahun 2017. 2017. Nah, kalau tahun 2021 berarti 2021. Seperti itu. Kemudian ada juga kategori dalam pengucapan tahun. Misalnya nih, di tahun 1960 sampai 1969, kita dapat mengkategorikannya menjadi the 60s atau tahun 60-an. 1960-an, seperti itu. Kemudian ada 1980 sampai 1989, kita bisa menyebutnya menjadi the 80s. Kemudian ada juga tahun 2000 sampai 2009, kita dapat menyebutnya the 2000. Seperti itu kategorinya. Nah, untuk contohnya sendiri, the internet become popular worldwide in the 2000. Jadi, internet menjadi sangat populer di kalangan dunia itu tahun 2000. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapan preposition of time. Kita dapat menggunakan preposition in jika kita menyebutkan centuries, decades, year, months, and weeks. Jadi kalau mengucapkan nama tahun kita dapat mengawali dengan in, nama bulan kita juga dapat mengucapkan dengan in, minggu juga kita mengucapkan dengan in. Seperti itu. Nah, untuk nama country, city, sama neighborhood juga sama. Kita menggunakan in sebagai prepositionnya. Karena in itu kategori yang cukup luas. Atau general, seperti itu. Nah, untuk ke yang lebih spesifik atau more spesifik, kita menggunakan on. Seperti dalam mengucapkan tanggal ulang tahun, tanggal hari weekend, seperti itu. Dan mengucapkan nama jalan juga sama, kita menggunakan on yang lebih spesifik.
Nah, ada lagi yang preposition yang sangat lebih spesifik, yaitu menggunakan at. Kita menggunakan at jika kita mengucapkan jam. Kemudian juga dengan specific location address, kayak di alamat kalian itu menggunakan nomornya terlebih dahulu, maka kita menggunakan preposition at, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi conversation. Di sini saya mengambil nama Raka dan Damar dalam conversation-nya. Oke, kita baca saja. Could you tell me what time is it now? Oh, is it 8 o'clock? Sorry, is it 11 o'clock now? Then, thanks. By the way, do you know the name of the train of the Jogja and what time it will leave? Oh, in the Sancaka, it will leave in 7:30 a.m. and 5:30 p.m. Oh, it's too long to wait for. Is it okay? You can buy the ticket right now and wait for about 6 hours. I'm also waiting for it. Really? Oh, I'm glad I have a friend. What's your name? I'm Raka. Hi Raka, my name is Damar. Nice to meet you. Nice to meet you too, Damar. I will buy the ticket now. Sure, I will wait here. Thank you. Nah, itu adalah contoh conversation dalam telling times-nya sendiri. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Conversation yang kedua. Saya mengambil nama Krishna dan Satyo. Hi Satyo, do you know what time Mr. Ian will be in the office? Mr. Ian, he usually in the office at 11:30. Why are you asking Mr. Ian? I would like to surprise him because today is his birthday. On 25th December? Wow, it's like Christmas Day. Yeah, you're right. How about your birthday? My birthday is in November. How about you? My birthday is on Thursday this week. Wow, let's celebrate your birthday together. Okay, I will contact you on Wednesday night. Okay, see you. See you. Nah, di conversation kedua ini kita dapat melihat cara penulisan preposition dalam mengucapkan tanggal hari seperti on 25th December. Jadi tanggal 25 itu karena itu lebih spesifik, jadi kita menggunakan on. Kemudian di bulan, nama bulan. Nah, my birthday is in November. Jadi menggunakan preposition in dalam menyebutkan nama bulan. Kemudian untuk nama hari, kita menyebutkannya juga on Thursday this week. Seperti itu. Nah, di sini untuk melihat seberapa paham kalian dengan materi telling time, ini Bapak mau membuat tugas buat kalian. Jadi tugasnya adalah membuat conversation. Masing-masing peserta, masing-masing anak membuat satu conversation. Nah, conversationnya sendiri itu harus terdiri dari 3 part, yaitu menanyakan tentang jam, yang pertama, kemudian hari, harus ada nama harinya juga, kemudian yang ketiga itu harus ada nama bulannya. Nah, jadi dalam pembuatan conversation itu harus ada ketiga ini. Yang pertama jam, kedua nama hari, dan ketiga itu nama bulan. Seperti itu. Oke, jadi segitu saja materi tentang telling time-nya. Nah, jika ada pertanyaan, kalian dapat kontak WhatsApp melalui WhatsApp saya. Seperti itu. Sekian meeting hari ini. Terima kasih.